Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hamba Allah jamaah Masjid Baitul Maghfirah bukan pada yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pengajian kita. Tadi kita telah mendengar ayat yang dibacakan oleh Pak Imam tadi sangat menyentuh surat Al-Mu'minun yang bunyinya diantaranya A'udzubillahi minasyaitonir rajim qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yakni diantaranya orang-orang yang dalam salatnya dia melaksanakan salat bisa mencapai kekhusyukan, mencapai khusyuk. Nah, pada malam ini kita akan membahas apa sebenarnya khusyuk itu. Ada juga yang tanya ke saya, Ustaz, apa itu khusyuk dan bagaimana mencapai kekhusyukan? Kalau yang bapak-bapak pahami khusyuk itu apa? Karena di kampung saya dulu ada yang salah paham. Jadi dia pahami khusyuk itu konsentrasi, fokus, sehingga dia konsentrasi sekali salat. Imam sudah rukuk, dia masih berdiri. Kemudian rukuknya pun pelan-pelan. Imam sudah berdiri, dia masih rukuk, pelan-pelan sekali. Selalu dia ketinggalan gerakan imam. Apa seperti itu khusyuk? Ya. Nah, inilah yang akan kita jelaskan pada malam ini, hamba Allah. Ada satu hadis. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza shalla ahadukum, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturu minan nas. Artinya, jika salah seorang di antara kalian salat, ya, kemudian kalian meletakkan sutrah yasturuhu minan nas, kamu meletakkan sutrah, ya, pada manusia. Ya. Kemudian fa'arada ahadun ayyataza baina yadayhi. Kemudian ada orang yang memaksa lewat antara dia dengan sutrah tersebut. Misalnya kita salat ini, kita taruh sutrah seperti itu, ya. Nah, itu kayu apa, kayu sutrah. Kemudian ada orang yang kepingin juga lewat.
Fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi. Ada orang yang memaksa lewat. Falyadfa'hu, maka apa namanya? Maka apa? Tolaklah dia. Fa'in aba, jika dia masih juga lewat, istilahnya mubadiro, falyuqatilhu, maka pukullah dia. Fa'inna ma huwa syaitan, maka sesungguhnya dia syaitan. Coba bayangkan kita salah, ada orang lewat disuruh tolak, kira-kira apa mengganggu khusyukan apa enggak itu? Terus apakah orang seperti ini tidak khusyuk? Nah, gimana? Ya, itu dibolehkan oleh Nabi. Jadi kita salat, ada orang lewat di depan kita, suruh tolak, jika batal pukul. Nah, pertanyaannya Nabi membolehkan. Apakah tindakan kita seperti itu mengganggu kekhusyukan? Kalau mengganggu kekhusyukan, Nabi nggak mungkin suruh. Ya. Berarti kesimpulannya, berarti itu khusyuk itu bukan maknanya konsentrasi. Kalau konsentrasi kita nggak peduli orang lewat. Kalau khusyuk dipahami fokus konsentrasi, ya nggak mungkin nggak terlihat pun orang yang lewat. Nah, gimana tuh? Ada hadis lain, hadis dari Abu Hurairah. Ya, kita minum bandrek dulu ya. Silakan para jemaah minum bandrek dulu. Kita santai saja sampai diskusi. Hadis yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqtulul al-aswadaini, bunuhlah dua binatang hitam. Ya, fis salah, sedangkan kamu dalam keadaan salat. Al-hayyata, ulu, wal aqraba, dan kalajengking atau yang sejenisnya. Yang sejenis kalajengking apa? Lipan. Disuruh bunuh. Nabi suruh bunuh dalam salat. Terus pertanyaan, apakah tindakan seperti itu tidak mengganggu kekhusyukan? Kalau mengganggu khusyukan, kenapa Nabi suruh? Padahal dalam ayat tadi disuruh kita khusyuk. Ya, surat Al-Mu'minun tadi atau surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Tapi malah Nabi tadi menyuruh membunuh dua binatang hitam. Apakah tidak mengganggu kekhusyukan? Terus pertanyaannya, bagaimana membunuhnya? Gimana membunuhnya? Liwat dulu, gimana membunuhnya? Hah? Ya, pakai apa? Masalah 3 kali. Kalau 3 kali masih juga di tempat sujud, ya 4 kali berarti sampai tidak mengganggu salat. Tapi fi salah, tidak merubah salat. Nabi dalam hadis itu tidak dikatakan lantas kemudian salatnya batal, nggak ada. Nah, pertanyaannya bagaimana membunuhnya? Kalau ular tangan ditotoh. Nah, berarti pada zaman dahulu ada yang pakai senjata pedang. Jadi ketika ada ular, ada ular, putus. Nah, cuman sekarang ada kita salat pakai pedang.
Atau di zaman Rasulullah ada yang salat pakai kufain, pakai sepatu. Jadi kalau ada kalajengking kita injak. Tapi sekarang ini kita nggak pakai sepatu, kita injak kalajengking, ya, selesai udah kita. Ikap. Ya, yang ingin kita katakan bahwa ternyata hal seperti itu dibolehkan. Apakah pertanyaannya, apakah tidak mengganggu kekhusyukan? Tadi hadis yang pertama tadi apa? Kita tolak orang yang lewat. Nah, yang kedua, bunuh binatang, dua binatang yang hitam, ular dan bajing. Ya. Jadi apa sebenarnya khusyuk ini ya? Ini kan misteri ini. Nah, ini kita jelaskan ya. Sebenarnya ada hadis. Hadis ini hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya juga. Hadis tentang setan menggoda orang yang sholat. Jadi tentang setan menggoda orang yang sholat. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, ya, lainnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis-sholati." Idza nudiya bis-sholati. Apabila dipanggil salat, berarti azan. Maka azan itu juga disebut an-nida. Idza nudiya bis-sholati, adbara syaitan lahu turatun hatta la yasma'a at-ta'dina. Ketika dikumandangkan azan memanggil salat, maka syaitan itu adbara, lari sampai terkentut-kentut. Nah, sampai turatun itu terkentut-kentut. Hatta la yasma'a at-ta'dina, hingga enggak terdengar lagi suara azan. Makanya ada juga orang kan kalau meruqyah, nah ada meruqyah ya, itu diazankan di kuping. Memang kadang itu memang jerit-jerit juga setannya. Jadi tadi apa? Idza nudiya bis-sholati adbara syaitan lahu turatun. Apabila dikumandangkan azan, maka syaitan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Hatta la yasma'a at-ta'dina, hingga tidak terdengar lagi suara azan. Fa idza qudiya an-nida'u, apabila telah selesai azan, akbala, datang lagi setan itu. Datang lagi setan itu. Hatta idza qudiya at-taswib aqbala. Ingat ya. Fa idza suwiba lis-salati, apabila diiqamahkan, apabila dikumandangkan iqamah, adbara, syaitan lari lagi. Hatta idza qudiya at-taswib, hingga ketika selesai dikumandangkan iqamah, aqbala, datang lagi. Ya, jadi azan lari, selesai azan balik, iqamat lari, selesai iqamat balik. Ya. Hatta yahtira bainal mar'i wa nafsihi, hingga syaitan itu melintas antara diri sendiri seseorang dan hatinya, karena dia udah balik tadi. Yaqulu, kemudian syaitan mengatakan, uzkur kata, ingatlah ini, ingatlah itu. Lima lam yazkuru min qablu, pada tadinya enggak teringat. Ini hadis sahih, ini bukan istilahnya buat-buat dah. Makanya kenapa kadang-kadang orang ketika sedang salat udah ingat di mana misalnya kunci taruh di mana ini. Itu sebenarnya setan, ya, membisikkan kepada kita.
hingga hatta yadalla ar-rajul ma yadri kam shalla, hingga seorang laki-laki yang sedang salat tidak tahu lagi berapa sudah jumlah rakaatnya. Nah, ini baru sudah mengganggu kekhusyukan. Kalau udah enggak ingat rakaat itu sudah enggak khusyuk, sudah pasti. Tapi kalau sadar ada kalajengking, itu masih khusyuk. Kalau sadar ada orang lewat ditolak, itu masih khusyuk. Kalau tidak sadar berapa sudah jumlah rakaat, nah itu tidak khusyuk. Kalau begitu apa makna khusyuk? Maka para ulama berdasarkan hadis ini mengatakan khusyuk itu artinya kita tidak dialihkan oleh setan dari kesempurnaan salat kita, itu khusyuk. Kita nggak tahu lagi apa sudah benar meletakkan tangan, sudah benar bacaannya apa belum, nggak tahu lagi kita. Udah mana-mana pikiran, sudah teringatlah ini itu. Nah itu namanya tidak khusyuk. Nah, jelas ya. Nah, ada hadis lain. Nah, ini hadis tentang Aisyah. Jadi kata Aisyah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan lain-lain. Hadis ini sahih. Jadi kata Aisyah, istaftahtu al-baba. Aku minta dibukakan pintu. Ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tatawuan, sedang salat sunat, salat malam. Ya. Jadi apa kata Aisyah? Aku minta dibukakan pintu. Dan Rasulullah sedang salat malam. Wal babu fi qiblati, dan pintu persis di depan kiblat. Nah, jadi Rasulullah salat sini, pintu di situ. Famasya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jalan. An yamani aw yasari, kata Aisyah. Nabi jalan kalau sebelah kanan atau sebelah kiri. Hatta fatahal bab, hingga beliau membuka pintu. Tsumma raja'a ila salati, kemudian kembali ke tempat salat semula tanpa merubah salatnya. Gimana nih? Ini Nabi salat, tiba-tiba Aisyah ketuk pintu. Dan Nabi jalan, buka. Terus kemudian Aisyah masuk, Nabi kembali ke tempat salat tanpa merubah salatnya. Pertanyaannya, apakah gerakan seperti itu mengganggu kekhusyukan? Kalau kita katakan mengganggu kekhusyukan, apa Nabi enggak khusyuk salatnya? Ya, jadi apa kesimpulannya? Jadi apa yang dimaksud dengan khusyuk berdasarkan hadis-hadis tadi? Khusyuk itu artinya kita tidak teralihkan oleh syaitan, tidak ingat macam-macam, tidak sehingga kita nggak tahu lagi apa sudah benar bacaannya, sudah benar rukuknya, sudah benar sujudnya, sudah pas benar rakaatnya apa tidak. Kalau kita teralihkan dari hal seperti itu, berarti kita tidak khusyuk. Tapi kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang disebutkan dalam hadis, itu tidak apa-apa. Jadi kesimpulannya, khusyuk itu bukan konsentrasi, bukan fokus, sehingga karena kalau betul-betul kita disuruh konsentrasi, nggak mungkin Nabi jalan membuka pintu agar Aisyah bisa masuk. Nggak mungkin Nabi menyuruh membunuh binatang tadi, 2 binatang yang jahat. Nggak mungkin Nabi menyuruh menolak orang yang lewat di depan orang salat. Nah, dah. Terus bagaimana mencapai kekhusyukan itu? Jadi setelah menjelaskan apa itu khusyuk, jadi apa kesimpulannya khusyuk tadi? Kita tidak teralihkan dari kesempurnaan salat. Siapa yang mengalihkan? Setan yang tadi mendengar azan terkentut, lari terkentut. Nah, sekarang bagaimana mencapai kekhusyukan? Para ulama mengatakan, yang pertama, agar salat kita khusyuk atau apapun ibadah, terutama salat,
Yang pertama, hadirkan rasa takut kepada Allah. Hadirkan rasa khauf, takut. Kenapa? Supaya sungguh-sungguh. Karena Allah mempunyai adab. Sebagaimana Allah berfirman di antaranya surah Al-Baqarah ayat 196, "Fattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Takutlah kepada Allah, ketahuilah Allah mempunyai azab yang pedih. Enggak sanggup kita. Kalau kita meninggalkan salat umpamanya, Masya Allah, kata Nabi apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian kami dengan mereka, maksudnya orang kafir, adalah mengerjakan salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Walaupun bukan kafir yang sesungguhnya. Istilahnya kafir duna kufrin, bukan kafir i'tiqadi. Tapi maksudnya begitulah besarnya hukuman orang yang meninggalkan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lainnya dari sahabat Buraidah al-Usayd radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Batas seorang laki-laki dengan kesyirikan dan dengan kekufuran, dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Coba. Jadi kalau ada orang bolong-bolong salatnya gimana dia? Misalnya maghrib salat, isya nanti udah nggak salat lagi, di subuh salat. Gimana kalau bolong-bolong? Apakah dia kufur juga? Ya. Jadi para ulama mengatakan begini. Ketika Rasulullah bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian kami dengan mereka, maksudnya orang-orang kafir, adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Nah, kafir di sini hamba Allah bisa kafir i'tiqadi dan bisa kafir amali. Bisa kufur i'tiqadi dan kufur amali. Apa bedanya kufur i'tiqadi dengan kufur amali? Kalau kufur i'tiqadi, dia kafirnya sama seperti orang kafir non-Islam. Kufur i'tiqadi. Kalau mati dia akan kekal dalam neraka, itu kufur i'tiqadi. Yang kedua kufur amali. Kufur amali itu hanya sebatas dosa besar, tidak menyebabkan seseorang menjadi kafir yang sesungguhnya. Nah, dalam hal salat ini, nah gini ya, barang siapa yang salat, sekali-sekali salat, sekali-sekali tidak salat, maka dia, para ulama mengatakan dia kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Bolong-bolong salatnya. Kalau enak kawan nasi, salat dia. Kalau enggak enak kawan nasi, enggak salat ya. Nah, itulah kira-kira. Itu kufur amali. Tapi bagi orang yang menolak salat itu, hukum salat itu wajib, itu kafir i'tiqadi. Hati-hati. Misalnya ada orang mengatakan, kenapa enggak salat? Oh, saya enggak salat karena saya enggak meyakini salat itu wajib. Nah, itu kufur i'tiqadi. Itu sama kasusnya dengan riddah, perang riddah. Perang riddah itu perang apa? Perang Abu Bakar memerangi orang yang menolak kewajiban zakat. Diperangi oleh Abu Bakar. Kenapa? Dia menolak kewajiban zakat. Tapi kalau dia tidak menolak kewajiban zakat, cuman nggak mau membayar zakat karena kefasikannya, itu nggak sampai diperangi. Tapi karena menolak kewajiban zakat, itu kufur i'tiqadi. Demikian juga orang yang menolak kewajiban salat, itu kufur i'tiqadi. Tapi bagi orang nggak salat tapi masih meyakini salat itu wajib, itu kufur amali. Ya, ini hati-hati.
Karena ada juga dulu di kampung saya ada seorang ustaz. Dia bilang, "Mas, saya tanya sama dia, saat itu saya SMA sama SMA. Ustaz, bagaimana hukum orang yang meninggal kafir dia." Jadi seolah-olah kesannya kafir i'tiqadi. Padahal itu hanya kafir amali, kufur amali. Kafir i'tiqadi tadi bagaimana? Mengingkari kewajiban salat, itu kafir i'tiqadi. Dia harus segera bertobat, tapi enggak perlu syahadah ulang. Enggak perlu disyahadat ulang. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan kekhusyukan khususnya ketika salat, hadirkan rasa takut kepada Allah. Kenapa? Supaya sungguh-sungguh. Itu yang pertama, hadirkan khauf, rasa takut. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih kata Allah. Yang kedua, hadirkan rasa cinta. Hadirkan rasa cinta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Hadirkan rasa cinta kepada Allah. Kalau rasa takut tadi supaya apa? Supaya serius. Kalau menghadirkan rasa cinta untuk apa? Supaya nikmat. Makanya ada yang bilang gini, takut kita kepada Allah membuat kita makin dekat dengan Allah dan makin tenang. Tapi kalau kita takut kepada makhluk, semakin jauh dan semakin gelisah. Kenapa? Siapa tahu jawabannya. Kenapa kita takut kepada Allah makin tenang, makin dekat kita kepada Allah. Tapi kalau kita takut kepada makhluk, semakin jauh. Dia takut enggak sama hantu? Takut enggak kira-kira sama hantu? Katakanlah takut ya. Terus apa, semakin kalau ada hantu dan jumpa kuntilanak, apa makin dekat atau makin jauh kita? Makin jauh. Takut enggak kita sama beruang? Takut. Ketika kita nampak beruang, makin dekat apa makin jauh? Makin jauh. Takut sama harimau makin jauh. Enggak ada orang bilang takut sama harimau, takut sama beruang semakin dekat, itu sakit ya. Tapi takut kita kepada Allah semakin dekat. Kenapa? Kenapa? Karena bercampur dengan yang kedua tadi. Apa yang kedua tadi? Cinta. Jadi takut kita kepada Allah bercampur dengan mahabbah membuat takut kita makin tenang, makin dekat dengan Allah. Kenapa kita dengan makhluk, kalau takut kepada makhluk kita semakin jauh? Enggak ada kita cinta sama harimau, enggak ada kita cinta sama kuntilanak, enggak ada kita cinta sama beruang. Hadirkan rasa cinta kepada Allah. Apa buktinya kita cinta kepada Allah? Ketika misalnya datang waktu azan, waktu perintah salat, kita senang dengan senang hati. Kemudian kalau kita belum salat, rasanya ada aja enggak beres. Aduh. Nah, enak nih, kenapa? Belum salat lah, ayo kita salat dulu. Nah, itu berarti sudah tumbuh rasa cintanya kepada Allah. Tapi kalau misalnya ya begitu azan asar, alah, bunuh kali gong daduk kasar loh. Nah, itu belum tumbuh rasa cinta. Atau begini, kau bawa kau bulan Rajab, kau bulan Syaban, kau bulan Ramadan, jadi mau pilih dia. Itu dia. Jadi seolah-olah berat, itu belum cinta dia kepada Allah. Jadi yang kedua apa? Hadirkan mahabbah atau hub, rasa cinta. Hadirkan. Nikmati salat itu, nikmati ibadah itu. Insyaallah akan timbul kekhusyukan. Yang ketiga, agar kita mendapat kekhusyukan dalam salat atau ibadah lainnya, hadirkan raja. Apa raja? Mengharapkan pahala, mengharapkan rahmat Allah. Nah, sebagaimana firman Allah, "Faman kana yarju
liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbil alamin. Orang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, makalah hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah-ibadahnya. Raja mengharapkan berjumpa dengan Allah atau mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan rahmat Allah. Kenapa? Karena kalau kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan pahala, kita jadi sungguh-sungguh. Jadi akhirnya timbul rasa sungguh-sungguh di samping rasa takut tadi. Tapi kalau kita nggak pernah berpikir tentang mengharapkan pahala, ya udah, bulan Ramadan dengan bulan biasa sama aja. Bagi orang yang tidak mengharapkan pahala, maka bulan Ramadan dengan bulan biasa sama aja dia. Terus kenapa ada orang pada bulan Ramadan sungguh-sungguh beribadah? Kenapa? Karena dia meyakini pada bulan Ramadan pahalanya lebih banyak. Maka sungguh-sungguh berarti mengharapkan pahala. Sebagaimana kata Nabi, kullu amali ibni Adam yudha'afu, setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia di bulan Ramadan yudha'afu, dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'ini adhafin. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Kapan? Di bulan Ramadan. Kita berusaha. Makanya kenapa di bulan Ramadan kita sungguh-sungguh? Karena banyak pahalanya. Kenapa kita salat tahajud di tengah malam? Karena banyak pahalanya. Kenapa kita fokus bersungguh-sungguh pada hari Jumat? Banyak pahalanya. Sama kayak kita berdagang. Dagang. Misalnya kita buat dagangan apa, misalnya kue. Terus gimana kita jual? Kenapa kita harus jual di Belang Padang? Kenapa kita jual ketika ada apa ceramah-ceramah tabligh akbar? Kenapa? Karena banyak pembeli. Banyak pembeli. Nah, jadi hadirkan raja. Ada yang mengatakan begini, kan kita masuk surga bukan dengan pahala kita, dengan rahmat Allah. Ya, saya balik tanya, bagaimana Allah akan memberikan kita rahmat kalau kita tidak berusaha mencari pahala? Kita masuk surga memang dengan rahmat Allah, tapi untuk membuka rahmat Allah itu butuh pahala. Apa buktinya? Coba perhatikan surah Al-Qari'ah tadi juga dibacakan. Yang bunyinya, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Apa artinya? Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, berarti lebih banyak pahala. Kenapa lebih banyak pahala? Itu tadi itu, raja mengharapkan pahala di bulan Ramadan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia di akhirat. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan karena enggak peduli dengan pahala tadi. Timbangan pahalanya ringan, lebih banyak dosanya, apa yang terjadi? Fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan dengan hawiyah. Bukankah menurut ayat ini pahala sangat menentukan kita masuk surga? Hal senada juga Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan beruntung di akhirat. Beruntung itu tadi kalau menurut surah Al-Qari'ah masuk surga, dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka orang yang merugi dirinya sendiri. Rugi diri sendiri menurut surah Al-Qari'ah tadi masuk mana? Neraka hawiyah. Hadir. Nah, kenapa kita salat berjamaah di antaranya? Karena salatul jamaah
afdalu ya minas salatil fardhi bisab'i wa 20 derajat. Kan itu. Salat berjamaah itu keutamaannya 27 derajat dibandingkan dengan salat sendiri. Kan berarti kita butuh pahala. Udah berapa tadi? Yang pertama apa? Supaya kita khusyuk. Hadirkan khauf, takut kepada Allah, supaya serius. Yang kedua, hadirkan rasa cinta. Yang ketiga, raja mengharapkan pahala. Yang keempat, sempurnakanlah wudu. Ingat, kata Nabi apa? Miftahus sholati at-tuhuru. Ya kan? Wa tahrimuha at-takbiru. Wa tahliluha at-taslimu. Kunci salat itu pada berwudu. Haramnya maksudnya haram melakukan hal-hal yang membatalkan salat ketika takbir. Wa tahliluha, dan halal balik baru boleh kita ngomong-ngomong lagi dan sebagainya itu ketika salam. Nah, kata Nabi, kunci salat itu pada berwudu, berarti di antara ya, untuk meraih kekhusyukan dalam salat dari wudu sudah harus kita perhatikan. Wudu asal salam. Sungguh-sungguh. Nah, jadi yang pertama tadi untuk mendapatkan kekhusyukan dalam salat, pertama khauf, hadirkan rasa takut. Yang kedua, mahabbah, hadirkan rasa cinta. Yang ketiga, raja mengharapkan pahala. Yang kelima, yang keempat, sempurnakanlah wudu. Yang keenam, pahami makna bacaan salat. Ya, coba ya. Kalau kita mendengar surah Al-Fatihah dibacakan, cukup dalam maknanya, sehingga Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam sekali maknanya. Coba kita perhatikan dari semenjak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman sampai sekarang. Itu sangat membantu kekhusyukan daripada kita nggak tahu artinya. Saya yakin kalau jamaah di sini tahu artinya. Tapi kadang-kadang ada yang nggak tahu artinya. Saya kan ngajar. Kadang-kadang ada mahasiswa yang nggak tahu artinya. Atau kalau tahu pun hanya sekitar 50%. Padahal ya kalau kita tahu artinya itu menambah kekhusyukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya Engkau mohon betul. Kadang-kadang mau keluar air mata kita. Kita resapi maknanya. Belum lagi bacaan-bacaan lainnya. Coba minimal kalau ingin membantu kekhusyukan, bacaan salat dari doa iftitah, dari semenjak doa iftitah sampai kemudian doa-doa sebelum salam atau sesudah salam, kita hayati, Masya Allah, itu sangat membantu kekhusyukan daripada kita hanya baca saja tapi tidak tahu artinya. Apalagi kalau dibacakan ayat kita tahu artinya. Masya Allah, dari qad aflahal mu'minun, nampaknya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang dalam salatnya dia khusyuk. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, dan seterusnya. Tepatnya maknanya. Al-qari'ah, mal-qari'ah, tepatnya maknanya. Nah, ini mau datang bulan Ramadan. Coba ya, kita jangan hanya sekedar tadarus baca-baca saja, tapi kita juga pahami maknanya. Coba sekali-sekali dirubah gaya tadarus kita. Jangan hanya baca saja, tapi satu orang adalah yang mengartikan. Aku baca, mengartikan. Jadi selama misalnya kalau biasanya bulan Ramadan kita khatam 2 kali, enggak apa-apa khatam sekali bacaannya, khatam sekali terjemahannya. Bisa enggak itu dirancang seperti itu? Jadi khatam sekali bacaannya, khatam sekali terjemahannya. Maknanya. Jadi yang tadi kelima apa?
memahami maknanya. Yang ke berapa? Keenam, sempurnakanlah gerakan salat. Bagaimana kita ruku, tumarka hatta tatma'inna raqi'an, kata Nabi, hendaklah ruku hingga kamu tumakninah dalam ruku. La tujzi'u salatul rajuli la yuqima sulbahu fi ruk'i wa sujud. Tidak sempurna salat seorang laki-laki yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Dan lain-lainnya kita belajar bagaimana kaifiat salat dari Nabi itu menambah kekhusyukan. Sujud ya. Dan masalah, ada yang mau bertanya silakan sebelum hampir selesai habis waktunya. Ada yang mau bertanya silakan. Jadi ada berapa tadi? Ada 6 ya. 6 itu diantaranya, kalau kita jelaskan itu masih banyak, tapi diantaranya yang terpenting 6 itu tadi. Yang pertama apa? Hadirkan rasa takut. Yang kedua, hadirkan rasa cinta. Yang ketiga, mengharapkan pahala. Yang keempat, apa tadi? Apa yang keempat? Menyempurnakan wudu. Yang kelima, memahami maknanya. Yang keempat, menyempurnakan kaifiat salat. Ya. Ada yang mau bertanya mengenai apa tadi? Apa tema kita? Mencapai kekhusyukan dalam salat. Kalau enggak saya tambahkan sekali lagi. Ya. Jadi setan mengganggu kita itu internal dan eksternal, ya. Dari dalam dan dari luar. Kalau yang dari luar itu yang terkentut-kentut tadi dari luar. Ya, setan dari luar yang terkentut-kentut tadi mendengar azan. Tapi ada setan dalam diri kita. Setan apa namanya? Korin. Kata Nabi, "Ma minkum min ahadin illa wukila qarinuhu minal jin." Dalam riwayat ini dikatakan minasyaitan. Kata Nabi, tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan dalam dirinya, dalam tubuhnya itu ditenami korin dari kalangan setan, atau dari kalangan jin. Masih ingat surat An-Nas? Di antaranya bunyinya gimana surat An-Nas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Jadi luar dalam kita digoda, sehingga supaya kita tidak sudah azan ya. Sudah azan ya. Karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.